Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas latihan soal GLB dan GLBB yang sudah kalian jawab di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini adalah pembahasannya. Jadi silakan disimak dengan baik. Nanti apabila ada pertanyaan bisa bertanya di via Google Classroom-nya ketika ada pertemuan. Oke ya. Kita akan bahas dari soal nomor 1, latihan soal GLB dan GLBB. Soalnya Ibu bacakan. Berapakah panjang jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak selama 6 detik dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 10 meter per detik atau 10 meter per sekon? Jadi yang diketahui nomor 1 itu adalah waktunya 6 sekon atau 6 detik ya. Nah, terus di situ ada kecepatannya, kecepatan konstan. Kecepatan konstan itu berarti nilainya 10 meter per sekon. Kalau ada kata-kata konstan atau tetap itu sudah pasti persamaan GLB, itu ya penjelasannya. Jadi kalau GLB persamaannya cuma satu ya, yaitu V sama dengan S per T. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah panjang jarak yang ditempuh oleh benda, berarti S-nya. Nah, S-nya yang ditanyakan. Jadi, langsung kita jawab. Kalau mau mencari S, ini V-nya sudah ada, V-nya 10 meter per sekon, S per T-nya 6. Nah, S-nya dibiarkan sendirian, ini nanti kan pindah ruas jadi perkalian, 10 dikali 6, yaitu 60 meter. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Soalnya sebagai berikut, ada dua buah benda A dan B ya. Ada dua benda A dan benda B mula-mula berjarak 120 meter satu sama lain. Jarak keduanya itu 120 meter. Lalu keduanya masing-masing bergerak dengan kecepatan VA, berarti VA itu nilainya 8 meter per sekon, lalu VB 4 meter per sekon. Jika keduanya bergerak saling berlawanan, berarti kalau saling berlawanan itu A ke sana, B ke sana ya. Nah, ini kan berlawanan seperti itu. Dalam waktu yang sama, kapan dan di manakah mereka akan bertemu? Jadi, di sini A punya waktu TA, di sini B punya TB, tapi dia bergerak dalam waktu yang sama. Jadi kesimpulannya, waktu A sama dengan waktu B sama dengan waktu yang sama, seperti itu, atau berangkat dalam waktu yang sama. Yang ditanyakan yang pertama, poin A, saya buat poin-poin ya supaya lebih jelas. Kapan mereka bertemu? Berarti kapan mereka bertemu. Kalau kapan kan lebih ke waktu ya, berarti T-nya seperti itu ya. Terus poin B, pada jarak berapa mereka bertemu? Jarak bertemu. Kalau jarak bertemu itu lebih ke S-nya. Nah, jadi harus tahu maksudnya dalam lambangnya. Kalau kapan berarti lebih ke time, kalau jarak lebih ke S atau jaraknya, seperti itu ya. Oke, Ibu akan bahas dari poin A dulu, yaitu kapan mereka bertemu. Di sini kan berarti jarak awalnya antara A dan B itu sama, yaitu SA itu nilai sama dengan SB, jarak awal mereka bergerak. Nah, terus S itu kan dari GLB ya, ini sebenarnya aplikatif dari GLB, di mana S dalam GLB itu perkalian antara V dikali T, ini A berarti VA, TA, VB dikali TB. Berhubung ada jarak keduanya satu sama lain 120, berarti di sini tambahi jarak dari A, di sini tambahi jarak dari B. Nah, kita bisa pilih salah satu, misalkan 120 itu dilihat dari B-nya, berarti kalau dilihat dari A-nya itu nilainya 0, seperti itu ya. Plus VA-nya 8, TA-nya berarti yang akan kita cari, TA itu sama dengan T jadi 1 gitu ya. Kan TA sama dengan TB sama dengan T, sama dengan VB-nya karena bergerak berlawanan jadi
nilainya negatif, min 4 dikali T plus 120, seperti itu. Nah, di sini 8T sama dengan 120 min 4T. Pindahkan ke sana berarti 8T plus 4T sama dengan 120. Dijumlah berarti 12T, 120. Berarti waktu mereka bertemu atau kapan adalah 120 dibagi 12, 10 sekon. Jadi setelah 10 sekon inilah mereka antara benda A dan benda B itu bertemu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk poin B ya. Jadi tadi di poin A mereka bertemu setelah 10 sekon karena jarak pertama awal bergeraknya nilainya sama ya. Nah, sekarang kapankah jarak mereka bertemu? Nah, S-nya. Nah, poin B itu S-nya, jarak mereka bertemu. Kita tadi kan sudah pakai B ya, yang S0B-nya 120 meter. Jadi di sini kita anggap ketika bertemu antara A dan B, nah, berarti nanti dilihatnya dari posisi A-nya. Sebenarnya kalau kalian nanti pas pertama A dulu juga nggak masalah, jadi bisa dibolak-balik. Nah, misalkan di sini SA-nya, S itu kan persamaannya V A dikali T A, seperti ini V kali T ya. Nah, terus karena di sini ditambahkan dengan awalnya berarti S0A, nah jarak awal pada benda A, sehingga VA-nya tadi dilihat nilainya berapa? 8. Nah, jarak mereka bertemu tadi adalah 10, ya kan? Jarak awal A tadi belum ada, nilainya adalah 0 karena 120 miliknya B, sama dengan 8 dikali 10, 80 meter. Jadi mereka bertemu itu ketika jaraknya 80 meter, atau kesimpulannya kita pakainya benda A. Benda A akan bertemu dengan benda B ketika menempuh jarak 80 meter. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang ketiga. Ibu bacakan lagi soalnya. Diketahui sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Benda ini kemudian mengalami perubahan kecepatan atau mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon. Itu kurang kuadrat sebenarnya ya. Jadi 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berapa kecepatan dan jarak yang telah ditempuhnya dalam waktu 2 detik atau 2 sekon. Jadi di sini yang diketahui itu kecepatan benda awal bergerak. Nah, kalau kecepatan awal benda bergerak itu lebih ke GLBB, di mana GLBB itu ada dua kecepatan, yaitu ada V0, ada VT. V0 itu kecepatan awal, VT itu kecepatan akhir. Ya, berarti di situ yang diketahui kecepatan awalnya nilainya adalah 5 meter per sekon, kemudian mengalami percepatan A-nya ya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi di soal memang kurang kuadrat ya. Hitunglah berapa kecepatan dan jarak yang telah ditempuhnya dalam waktu 2 sekon. Berarti T-nya 2 sekon atau 2 detik. Yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya setelah ada waktunya dan juga jarak yang ditempuhnya. Masih ingat persamaan GLBB? Bu tuliskan lagi, persamaan GLBB itu ada 3, yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, VT sama dengan V0 plus AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Nah, patokan kita dalam mengerjakan GLBB adalah 3 rumus ini. Jadi kalian tinggal pilih pakai persamaan yang mana disesuaikan dengan yang diketahui. Nah, untuk poin pertama kita mau mencari VT kecepatan akhir. Sudah ada V0, sudah ada A, sudah ada T. Jadi kita bisa pakai persamaan 1, 2, atau 3. Nah, yang lebih masuk untuk mencari VT karena ada V0, A, dan T, kita pakai persamaan yang kedua itu ya. Jadi VT sama dengan V0 plus AT. Nah, ini sudah memenuhi semua. VT sama dengan V0 nya sudah ada 5 plus A nya 2, T nya berapa? 2. Nah, jadi dikalikan.
VT sama dengan 5 plus 2 kali 2, 4. Jadi 5 tambah 4, 9 meter per sekon. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya mencari S. Nah, di sini cari S. Sudah ada fenol, sudah ada A, sudah ada T. Kita mau pakai yang mana? Nah, persamaan yang pertama yang memenuhi. Kita bisa pakai S sama dengan fenol T plus setengah A T kuadrat, gitu ya. S sama dengan fenolnya di sini adalah 5, T-nya adalah 2 plus setengah percepatannya 2, T-nya 2 kuadrat ya. Ini 5 ya. Nah, jadi 5 dikali 2 10. Ini kita coret ya, 2 kuadrat 4. 10 ditambah 4 14 meter. Nah, seperti itu caranya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang keempat atau yang terakhir dari soal GLB dan GLBB. Ibu bacakan soalnya. Hitunglah percepatan yang dialami sebuah benda yang awalnya diam. Kemudian dalam waktu 5 sekon dapat menempuh jarak 25 meter. Jadi di sini juga persamaannya adalah GLBB karena punya percepatan ya. Ingat, kalau GLBB selain punya VT, ada fenol, juga ada percepatan. Yang diketahui awal kecepatannya diam, berarti fenolnya adalah 0, kecepatan awal. Lalu setelah 5 sekon, T-nya berarti 5 sekon. Dia menempuh jarak, S-nya adalah 2 meter. Yang ditanyakan adalah berapa percepatannya. Nah, kita bisa pakai persamaan GLBB ya. Nah, persamaan GLBB-nya kita bisa pakai persamaan yang pertama, yaitu yang S sama dengan fenol dikali T plus setengah AT kuadrat. Nah, S-nya 2, fenolnya 0, T-nya 5 plus setengah percepatannya yang ditanyakan T kuadratnya berarti 5 kuadrat. Nah, 2 sama dengan ini kan berarti 0 plus setengah A 5 kuadrat 25. Jadi persamaannya kan seperti ini, setengah A dikali 25. Ini pindah ke sana jadi perkalian, 2 kali 2 berarti 4 sama dengan 25A. Berarti A sama dengan 4 dibagi 25. Berapa 4 bagi 25? A-nya adalah 0,16 meter per sekon kuadrat. Ya, seperti itu ya pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tolong dipelajari dengan seksama. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan di materi selanjutnya.